Malam itu, di tepi kota Surabaya yang sunyi, Nanang, seorang kuli bangunan, melangkah pulang. Bajunya penuh debu, tangan kasar akibat hari-hari bekerja keras, tapi matanya memancarkan keteguhan. Hidupnya sederhana, miskin, namun hatinya kuat, seperti besi yang ditempa. Siapa sangka, di tikungan gelap yang sepi itu, takdir mempertemukannya dengan seorang janda kaya raya, Anita, dengan pandangan tajam seperti pisau dan aura angkuh yang sulit dihindari. Malam itu, mobil mewahnya mendadak mogok. Nanang, tanpa ragu, melangkah mendekat, niatnya hanya ingin membantu. Tapi bukannya ucapan terima kasih. Yang ia terima justru tawa meremehkan, dan kata-kata pedas yang menusuk lebih dalam daripada paku beton. "Hei kuli, pegang mobilku saja jangan. Tanganmu kotor nanti mobilku rusak, ngerti?" Nanang hanya terdiam. Ia tetap sopan, tenang, meski dihina. Sikapnya yang sederhana itu justru membuat Anita semakin marah. "Dasar miskin. Kalau kamu bisa hidupkan mobil ini," Anita mendekat dengan senyum meremehkan, "akan kuberi kamu 100 miliar. Tapi itu kalau kamu bisa ya." Suara Anita menggema, menghantam harga diri Nanang. Namun, tanpa banyak kata, Nanang hanya tersenyum tipis. Satu langkah kecilnya, dan tiba-tiba Anita terdiam. Ada sebuah firasat buruk merayapi dirinya. Di balik tubuh lusuh dan wajah sederhana itu, tersimpan kekuatan dan keteguhan yang jauh lebih besar daripada yang bisa dilihat mata. Lalu, siapa sebenarnya Nanang? Malam turun pelan di pinggiran kota Surabaya. Angin lembab berhembus menyapu jalanan yang sudah hampir tak berpenghuni. Satu demi satu lampu kios meredup, menutup aktivitas panjang hari itu. Suara motor terakhir menghilang di tikungan jauh, menyisakan aroma asin laut yang ikut terbawa arus udara malam. Langkah seorang pria terdengar pelan di trotoar. Nanang. Tubuhnya masih dipenuhi debu semen setelah bekerja 12 jam penuh. Mengaduk mortar, memanggul bata, naik turun rangka bangunan tanpa henti. Kakinya berat, tapi dadanya terasa lega. Ada satu hal yang membuatnya selalu kuat pulang setiap malam. Membuatkan mie hangat untuk ibunya yang menunggu di rumah kecil mereka. Namun langkah itu berhenti. Matanya menangkap sesuatu yang aneh di depan sana. Sebuah mobil mewah hitam pekat terparkir miring di dekat jembatan kecil menuju kampung. Lampu hazard berkedip-kedip, memantul di genangan hujan yang tadi sore turun. Pemandangan itu terasa janggal, seperti makhluk asing yang tersesat di lingkungan sederhana ini. Di depan mobil berdiri seorang wanita, Anita. Janda kaya, usia sekitar 35 tahun. Cantiknya memukau, pakaian mewah, dandanan mahal, aura kota besar yang sama sekali tidak menyatu dengan debu kampung. Cara ia berdiri, dagu terangkat, kedua bahu tegang, semuanya menandakan satu hal. Ia sedang marah besar. Nanang melangkah pelan mendekatinya. "Permisi, Bu. Mobilnya bermasalah? Kalau butuh bantuan, saya bisa coba lihatkan," ucapnya sopan. Anita menoleh. Satu tatapan menyapu tubuh Nanang dari kepala sampai kaki. Sepersekian detik kemudian, senyum di wajahnya berubah menjadi tawa kecil yang terdengar tajam, kejam, dan menusuk kesunyian malam. "Kamu?" Ia bahkan mengusap mata, pura-pura tidak percaya. "Kamu mau bantu aku?" Nanang hanya mengangguk. "Kalau saya mampu, Bu. Setidaknya lebih baik daripada ibu sendirian di sini." "Stop!" Anita mengangkat tangan, seolah mengusir makhluk tak berharga. "Kamu kira mobil semewah ini boleh disentuh tangan kotormu?" Nanang menunduk. "Saya cuma ingin bantu, Bu. Saya lewat saja. Lewat jalan kaki pula." Anita terkekeh penuh hinaan. Ia maju selangkah, mendekat. "Kamu tahu harga mobil ini? Bannya saja. Mungkin lebih mahal dari rumahmu." Ada senyum pahit yang muncul di sudut bibir Nanang. Ia sudah sering menerima hinaan, tetapi entah kenapa, malam ini rasanya menusuk lebih dalam. Mungkin karena niatnya murni,
tapi dibalas dengan cercaan. Anita membuka pintu mobilnya, mengambil ponsel mahal, dan menelepon seseorang. "Halo, mobilku mogok, cepat ke sini." Suasana hening sejenak. Lalu wajah Anita berubah, panik, marah, frustasi. "Kamu masih di Sidoarjo? 2 jam lagi?" Ia mengumpat, kemudian menutup telepon dengan kasar. Nanang melangkah mundur, mencoba pergi. "Kalau begitu, saya permisi." "Jangan gerak." Langkah Nanang membeku. Wanita itu mendekat lagi, tatapannya menusuk penuh keangkuhan. "Orang seperti kamu itu bukan siapa-siapa. Cuman cocok bawa pasir, bukan pegang barang mahal." Nanang menarik napas. Ia tahan amarah yang mendidih di dadanya. Melihat ia tak melawan, Anita semakin menjadi-jadi. Ya Tuhan. Ia menengadah pada langit malam Surabaya yang gelap, lalu tertawa sinis. "Kenapa tiap malam begini cuma ada orang rendah tak berguna seperti kamu di sekitar sini?" Kata-kata itu menghantam lebih keras daripada pukulan. Tiba-tiba Anita tersenyum. Senyum yang tidak enak dipandang, terlihat licik, jahat. Ia beringsut lebih dekat, melipat tangan, lalu berbisik dengan nada penuh kesombongan. "Baik, kalau kamu merasa jago." Ia mundur 1 langkah, menunjuk wajah Nanang. "Aku tantang kamu. Kalau kamu bisa hidupkan mobilku dalam 10 menit, senyum itu melebar makin kejam. "Aku kasih kamu 1 miliar rupiah." Diam, sunyi, bahkan angin seolah berhenti. Nanang terdiam, bukan karena jumlah uangnya, tetapi karena cara tawaran itu dilontarkan. Bukan sebuah janji, tetapi penghinaan. "Berani?" Anita memiringkan kepala. "Atau mentalmu cuma cocok buat manut dan ketakutan?" Penghinaan itu justru menegakkan punggung Nanang. Dengan suara pelan tapi mantap, ia menjawab, "Kalau bisa bantu ibu saya keluar dari kesulitan, saya akan coba, Bu." Anita terbahak. Tawa keras yang memantul di dinding rumah warga. "Hahaha. Bagus. Malam ini aku ingin tahu sejauh apa orang miskin bisa bermimpi." Ia menekan tombol di jam tangannya. Waktu berjalan. "Sekarang?" Nanang menarik napas panjang, menunduk ke bagian depan mobil, lalu membuka kap. Dan di momen itu, Anita menyipitkan mata. Gerak tangan pria itu cepat, terlalu terampil untuk seorang kuli bangunan. Begitu presisi, seperti seseorang yang sudah hafal setiap denah mesin. Seolah meraba teknologi yang sudah lama menjadi dunianya. Anita mengernyit. "Loh, kok gerakannya kayak orang yang..." Namun egonya keburu menepis rasa curiga itu. "Cepat, jangan sok jadi pahlawan," bentaknya. Tapi jauh di dasar hatinya, muncul rasa tidak nyaman. Karena pria yang ia hina habis-habisan, ternyata jelas bukan orang sembarangan. Dan malam itu di pinggiran Surabaya, Anita tak sadar bahwa ia baru mengundang plot twist paling kejam dalam hidupnya. Angin di pinggiran kota Surabaya malam itu semakin liar, menderu di antara rumah-rumah kecil dan jalanan yang belum sepenuhnya terlelap. Nanang berdiri di depan mobil Anita, menunduk dalam cahaya lampu jalan yang temaram. Bayangannya memanjang di atas aspal basah, seolah menyembunyikan bagian hidupnya yang tak pernah diketahui siapapun. Anita berdiri tepat di belakangnya. Tangan masih terlipat, wajah masih dipaksakan garang. Tapi matanya sudah tidak lagi sekeras tadi. Ada perubahan yang ia sendiri tak mampu sembunyikan ketika memperhatikan cara Nanang bekerja. Tangan Nanang yang penuh bekas luka itu bergerak lincah. Setiap kabel, baut, dan komponen mesin disentuhnya dengan kecepatan yang tidak masuk akal untuk seorang yang tiap hari hanya memanggul semen. Cara ia memeriksa bukan asal-asalan, tapi seperti seseorang yang telah bertahun-tahun menyelami dunia otomotif kelas tinggi. Anita menggigit bibirnya, napasnya tercekat. "Apa-apaan ini? Kok bisa?" Gumamnya hampir tak terdengar. Nanang tidak menjawab. Fokusnya hanya pada mesin yang terbuka. Ia bergerak terlalu ahli, terlalu tahu, dan itu membuat Anita gelisah, meski gengsinya masih berusaha bertahan. "Jangan sok bisa," seru Anita, tapi suaranya goyah, berusaha menutupi ketakutan yang baru tumbuh. Nanang tetap diam. Tangannya melilit sebuah kabel kecil yang terlepas, lalu mengetuk bagian inti mesin 2 kali. Gerakan sederhana, tapi terlihat seperti teknik yang sudah ia kuasai lama.
Kamu ngapain? Jangan rusak mobilku. Bekik Anita panik. Sebentar saja, Bu, jawab Nanang tenang. Ia mengeluarkan sebuah alat kecil dari tas lusuh di bahunya. Benda itu jelas bukan milik kuli bangunan yang hidup pas-pasan. Ini alat saya, katanya singkat. Anita spontan mendekat, matanya membesar. Kamu sudah biasa perbaiki mobil seperti ini? Pertanyaan itu menghantam masa lalu Nanang yang gelap. Ia memilih diam, hanya terus bekerja. Perasaan aneh menggerogoti Anita dari dalam. Dia bukan orang sembarangan, bukan kuli biasa, pikirnya, ngeri sendiri. Menit demi menit berjalan. 7 menit sudah lewat. Anita mulai panik, bukan pada mobilnya, tapi pada sesuatu yang lebih menghancurkan. Rasa takut kalah dari pria yang tadi ia anggap sampah. Peluh dingin menetes di pelipisnya. Lalu Nanang berdiri, menutup tasnya. Sudah, Bu. Anita terperanjat. Sudah? Kamu belum 10 menit. Nanang melangkah mundur selangkah. Ibu coba hidupkan. Dengan tangan bergetar, Anita masuk ke mobil. Ia menarik napas panjang, memutar kunci. Rom! Mesin langsung menyala mulus, stabil. Tak ada sedikit pun tanda kerusakan. Anita terpaku, matanya membelalak lebar. Siapa kamu sebenarnya? Nanang menunduk sederhana. Hanya orang biasa, Bu. Tidak! Anita keluar lagi dengan langkah tergesa-gesa. Orang biasa tidak bisa memperbaiki mesin V-Series dalam 9 menit. Tapi Nanang tetap kalem. Yang penting mobil ibu sudah hidup. Anita memandangi wajah Nanang lama sekali. Untuk pertama kalinya malam itu, tawa merendahkannya lenyap. Kini hanya tersisa rasa takut, rasa bingung, dan gengsi yang mulai runtuh berkeping-keping. Hening, hanya suara mesin mobil mendengung halus. Anita menggenggam tas mewahnya erat, seolah itu satu-satunya pertahanan harga diri yang tersisa. Dengan suara yang dipaksakan tetap tegar, ia berkata, "Kamu sudah berhasil, dan aku tidak main-main dengan perkataanku." Ia mengeluarkan kartu cek elektronik, simbol kemewahan yang selalu membuat semua orang tunduk padanya. "Aku transfer sekarang, 1 miliar. Nanang menatapnya. Matanya jernih tapi lelah. "Tidak perlu, Bu." Anita membeku. "Apa?" Ia merasa seperti dipukul tepat di dada. Bukan karena ucapan Nanang, tapi karena penolakan itu menunjukkan bahwa harga dirinya sudah tidak berharga di mata pria ini. "Saya membantu bukan untuk uang," ucap Nanang pelan. Kalimat sederhana itu jatuh seperti palu godam, menghancurkan sisa-sisa kesombongan yang Anita pertahankan mati-matian. "Kamu menolak 1 miliar? Suaranya meninggi, bukan marah, tapi syok. "Saya menolak karena saya manusia, Bu." Nanang tersenyum tipis. Bukan orang yang menjual hati demi uang. Anita terpaku. Gak bisa bicara, gak bisa berpikir. Nanang melangkah pergi, meninggalkan semua kemewahan yang tak pernah membuatnya tunduk. Namun sebelum ia benar-benar pergi, "Tunggu!" seru Anita putus asa. Nanang menoleh. "Kamu bukan kuli biasa, kan?" Suara Anita pecah, matanya berkaca. Nanang tak menjawab, tapi diamnya sudah cukup menjelaskan semuanya. "Aku telah menghina orang yang seharusnya lebih tinggi dariku," bisik Anita ke dirinya sendiri, nyaris tak bersuara. Hujan turun tanpa peringatan. Surabaya yang panas mendadak dingin, kelabu. Nanang terus berjalan menjauh, bajunya basah kuyup, tapi langkahnya tetap mantap. Tidak ada kebanggaan, hanya beban masa lalu yang tak pernah hilang. Sementara Anita berdiri kaku di samping mobil mewahnya, tubuh gemetar diterpa hujan. Rambutnya basah, gaunnya rusak, tas mahalnya basah kuyup. Harga diri yang dulunya tinggi kini tak berbeda lagi dengan air yang mengalir di aspal. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Anita merasakan rasa yang paling ia benci, penyesalan. Hujan terus memukul jalanan Surabaya malam itu, seolah ikut menguji hati yang baru saja retak. Anita berdiri terpaku, napasnya tidak beraturan. Ia tidak pernah menyangka sebuah kalimat sederhana dari seorang pria yang ia hina tadi dapat menghancurkan egonya sedalam itu. Rasa malu menggerogoti dadanya, panasnya jauh lebih menyakitkan dari hembusan angin basah yang menerpa kulit. Ia menatap ke arah Nanang yang sudah berjalan menjauh, siluetnya menembus derasnya hujan.
Setiap langkah lelaki itu terasa seperti pukulan yang memecahkan sisa-sisa kesombongan yang selama ini ia banggakan. "Kenapa aku bisa sedungu itu?" gumamnya dengan suara yang bahkan kalah keras oleh suara hujan. Ada dorongan aneh dalam dirinya. Panik, penasaran, dan rasa bersalah yang belum pernah ia rasakan seumur hidup. Dengan cepat, Anita masuk ke dalam mobil. Mesin mewah itu menyala mulus berkat tangan yang tadi ia remehkan. Tanpa pikir panjang, ia menekan pedal gas dan mengejar sosok yang kini hampir hilang dari pandangan. Lampu mobil menembus tirai hujan, memantulkan cahaya pada tubuh Nanang yang basah kuyup. Anita menepikan mobil dan menurunkan kaca. "Nanang!" serunya dengan suara mendesak. Lelaki itu berhenti dan menoleh pelan. Anita keluar, membawa payung. Tapi angin langsung merobeknya. Payung itu terbalik dan jatuh. Tidak peduli. Ia kini berdiri langsung di bawah hujan, tak lagi bertameng kemewahan. Ia menatap Nanang dengan mata yang kini jauh lebih jujur daripada beberapa menit lalu. "Kenapa kamu menolak uang itu?" Suaranya serak, nyaris tenggelam dalam rintik air. Nanang menatapnya lama. Ada luka tersembunyi di balik ketenangannya. "Saya bukan orang yang dibeli dengan uang, Bu," jawabnya lirih. Kalimat itu menancap tepat ke dalam hati Anita. Ia menggigit bibir, menahan sesak yang mulai memenuhi dada. Aku sudah menghina kamu. Aku mempermalukan kamu." Ucapnya tertahan, air hujan bercampur dengan air mata yang ia tak lagi bisa sembunyikan. Nanang perlahan menggeleng. "Saya sudah biasa dihina, yang penting ibu selamat." Semakin ia berkata sederhana, semakin Anita merasa rapuh. Ia melangkah mendekat. Tatapannya membaca setiap inci wajah Nanang, seolah mencoba mengurai teka-teki besar yang kini membelit pikirannya. "Nanang, kamu siapa sebenarnya?" Diam. Hujan mengguyur tanpa belas kasihan. Tapi keheningan Nanang jauh lebih berat daripada derasnya air langit. "Aku lihat caramu bekerja." Suara Anita bergetar. "Gerakanmu cepat, presisi. Kamu hafal mesin. Kamu bawa alat yang bukan milik kuli bangunan. Kamu pernah ada di dunia seperti milikku. Dunia orang-orang kaya. Sebelum kamu jatuh." Nanang menarik napas panjang. Hujan menetes dari rambutnya. Matanya kosong menerawang masa lalu yang pahit. "Dulu," suara itu akhirnya pecah. "Saya kepala teknisi bengkel mobil premium di pusat Surabaya. Mobil-mobil semacam ini sudah biasa saya tangani." Anita terkesiap, jantungnya berdebar semakin tak karuan. Tapi pemilik bengkel melakukan penggelapan. Dan karena saya kepala teknisi, saya dijadikan kambing hitam. Semua bukti diarahkan ke saya. Saya diancam, dipaksa tanda tangan pengakuan supaya keluarga saya tidak dihancurkan. Anita menutup mulutnya. Shock, tubuhnya mulai goyah. "Saya kehilangan semuanya," lanjut Nanang pelan. "Nama baik, masa depan, dan yang paling berat adalah melihat ibu saya menangis karena saya dianggap penipu." Setiap kata bagai belati yang menusuk perasaan Anita satu persatu. Ia sampai harus mundur selangkah untuk tetap berdiri. "Saya memilih pergi, jadi kuli bangunan. Hidup berkeringat tapi tenang. Menjauh dari dunia yang pernah membakar hidup saya." Suaranya hampir hanyut oleh hujan. "Dan malam ini, saya cuma ingin pulang untuk memasak mie buat ibu saya." Anita tak sanggup lagi menahan air mata. Lututnya bergetar. Wajahnya tertunduk dengan rasa bersalah yang membanjiri seluruh dirinya. "Astaga," suaranya pecah. "Apa yang sudah aku lakukan?" Ia menangis. Bukan tangis putus asa seperti biasanya, tapi tangis penyesalan yang mencabik-cabik hati. "Aku menghina kamu, padahal kamu jauh lebih terhormat dari semua orang yang aku kenal." Sudahlah." "Tidak." Anita memotong, suara meninggi tapi bukan karena marah, karena malu. "Aku terlalu sombong, aku terlalu tinggi, sampai aku lupa bahwa orang yang kuanggap rendah bisa jauh lebih mulia dari aku.
Kedua tangannya menggenggam dadanya yang sakit. Nanang, aku malu. Malu sampai rasanya jiwaku pecah. Hening kembali turun. Hanya hujan yang menjadi saksi. Perlahan Anita mendongak. Wajahnya basah, bukan lagi wajah wanita angkuh dari kota besar, melainkan wajah seseorang yang akhirnya mengakui kesalahannya. Uang itu kamu tolak, tapi aku tetap punya hutang. Suaranya gemetar. Hutang pada harga diri dan kemanusiaanmu. Nanang menatapnya, tak tahu harus bicara apa. Anita maju selangkah, berdiri tepat di hadapannya. Mata mereka saling terkunci dalam sebuah pengakuan yang tak lagi bisa ditinggalkan. Malam ini aku bersumpah, ucapnya dengan nada paling tulus sepanjang hidupnya. Aku tidak akan biarkan hidupmu berhenti di titik ini. Biarkan aku menebus semuanya. Tolong, beri aku kesempatan. Nanang terdiam. Hujan tiba-tiba terasa melambat. Angin seolah berhenti. Dunia seakan menahan napas. Karena malam itu, di pinggiran Surabaya, seorang wanita kaya yang selama ini hidup di puncak kesombongan akhirnya berlutut di depan pria yang tadi ia hina sebagai bukan siapa-siapa. Hujan mulai reda perlahan, menyisakan aroma tanah basah yang menusuk indera, seolah menjadi saksi bagi malam yang baru saja mengguncang dua hidup di pinggiran Surabaya, Anita dan Nanang. Langit kelabu memayungi keduanya, memberikan hawa berat yang tak kalah pekat dari perasaan di dalam hati mereka. Anita berdiri di depan Nanang, tubuhnya basah kuyup, mata sembab, suara parau penuh sesal. Semua gengsi yang selama ini ia junjung tinggi runtuh dalam sekejap, berganti kejujuran yang nyata. Nanang memandangnya dengan ketenangan yang ganjil. Ia tidak menyimpan dendam, tapi juga tidak memungkiri luka yang sempat mengiris dirinya. Bu, ibu sudah minta maaf. Itu sudah cukup. Ucapnya pelan, seperti ingin menghentikan badai yang masih mengamuk dalam dada Anita. Namun Anita menggeleng keras, matanya memancarkan tekad yang tak biasa. Belum cukup, suaranya bergetar namun tegas. Kamu telah membuktikan sesuatu malam ini. Kamu pantas dihargai lebih dari apapun yang dunia pernah berikan padamu. Ia menarik napas yang sangat dalam, seolah mencari keberanian terakhir di udara yang dingin. Aku ingin kamu kembali bekerja di tempat yang sesuai dengan kemampuanmu. Aku punya relasi di bengkel premium di pusat kota. Mereka selalu cari teknisi jujur dan profesional seperti kamu. Besok aku bantu urus semuanya. Nadanya yakin, seolah keputusan itu sudah final. Namun Nanang hanya menatapnya lalu tersenyum kecil, pahit namun bijak. Terima kasih, Bu. Tapi saya sudah tidak ingin kembali ke dunia itu. Anita terpaku, wajahnya terkejut. Kenapa? Mereka butuh orang sepertimu. Nanang mengalihkan pandangannya ke langit yang masih meneteskan sisa hujan. Yang butuh saya sekarang bukan dunia luar, tapi ibu saya di rumah. Saya kerja apapun asalkan bisa jaga beliau dan makan cukup. Jari jemari Anita menggenggam dirinya sendiri, seolah mencoba menahan rasa bersalah yang semakin berat. Lalu bagaimana aku menebus kesalahanku? Gumamnya lirih. Nanang melangkah sedikit menjauh dan berkata tenang, maafkan diri ibu sendiri dulu, itu yang paling penting. Kata itu menghujam telak. Anita berdiri membatu, matanya kosong sesaat, hingga ia kembali memanggil, penuh ketakutan. Nanang, biar aku antar kamu pulang. Aku tidak mau kamu jalan hujan-hujanan begini. Nanang sempat menolak. Tidak usah, Bu, rumah saya dekat. Namun tatapan Anita berubah. Bukan lagi angkuh, tapi memohon tulus. Tolong, izinkan aku melakukan setidaknya satu hal yang benar malam ini. Keheningan panjang, lalu Nanang mengangguk pelan. Mereka berjalan menuju mobil. Nanang masuk, kaku. Tubuhnya terasa tidak pantas menyentuh kursi kulit kendaraan yang hanya pernah ia rawat, tidak pernah ia naiki. Tapi Anita tak lagi melihat perbedaan status di antara mereka. Malam itu, semua setara. Mobil melaju memasuki gang sempit. Rumah-rumah kecil berjejer rapat. Cahaya lampu kuning temaram menyinari jalanan yang becek. Anita merasa seperti masuk ke dunia yang selama ini tak pernah ia sentuh.
dunia yang lebih nyata daripada segala kemewahan yang ia banggakan. Setibanya di depan rumah Nanang, sebuah bangunan sederhana berdinding kayu, atap seng yang sedikit bocor, Anita terpaku. Ada kehangatan tak terlihat di sana, yang bahkan rumah megahnya tak sanggup memberikannya. Nanang mengetuk pintu. "Bu, saya pulang." Seorang ibu tua muncul. Wajahnya lelah tapi penuh cinta. Begitu melihat putranya basah kuyup, ia langsung panik. "Loh, Nang, kenapa bisa basah begini? Kamu sakit nanti." Tatapannya lalu beralih pada Anita, wanita kaya bergaun mahal berdiri di depan rumah mereka. "Loh, ini siapa, Nang?" Anita buru-buru menunduk, hampir membungkuk. "Bu, saya minta maaf sebesar-besarnya. Tadi, saya buat Nanang kehujanan." Ibu Nanang justru terkejut, berkedip berkali-kali. "Loh, kok minta maaf segala, Mbak? Nanang ini anak baik, tidak apa-apa." Kalimat sederhana itu membuat dada Anita kembali bergetar. Tiba-tiba semua kesombongannya runtuh lagi. Nanang mempersilakan Anita masuk. Ia awalnya menolak, merasa tidak pantas menginjak rumah sesame sederhananya itu. Tapi Ibu Nanang justru menggenggam tangannya lembut. "Ayo Mbak masuk, hujan begitu." Anita masuk dengan langkah kecil. Duduk di kursi tua yang kakinya hampir patah. Ia melihat seisi ruangan. Atap seng berderak ditiup angin. Dinding kayu sedikit berlubang. Foto keluarga digantung seadanya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Anita merasa dirinya bukan siapa-siapa. Ibu Nanang menyajikan teh hangat. Anita menerimanya dengan tangan yang gemetar. "Terima kasih, Bu." "Ah, sama-sama," jawab sang ibu penuh senyum ikhlas. Anita menatap wanita tua itu lama. Mata Anita kemudian berkaca-kaca dan air mata menetes tanpa mampu ia hentikan. "Bu, saya sudah hina Nanang begitu parah, tapi dia tetap baik." Suaranya pecah. Sang ibu hanya tersenyum lembut, senyum yang mampu meruntuhkan benteng ego siapapun. "Mbak, orang baik itu tidak dilihat dari pakaian atau jabatannya. Hati yang baik selalu terlihat meski tertutup lumpur kehidupan." Anita menutup mulutnya menahan isak. Nanang menunduk, tak ingin membuat Anita semakin malu. Beberapa menit kemudian Anita berdiri. Ia menatap Nanang dalam-dalam. "Aku tidak tahu apakah aku pantas dimaafkan, tapi aku berjanji, hidupku tidak akan sama lagi setelah malam ini." Nanang kembali tersenyum tipis. "Yang penting ibu hati-hati pulang." Anita mengangguk pelan. Namun sebelum melangkah keluar pintu, ia berhenti sejenak. "Nanang," panggilnya lembut. "Ya, Bu," jawab Nanang menunduk hormat. Anita menatapnya dalam-dalam. Tatapannya kini penuh campuran kekaguman dan haru. "1 miliar itu tetap milikmu, kapanpun kamu mau. Tapi aku tahu kamu tidak akan menerimanya." Nanang tersenyum tipis. "Betul, Bu." Anita menghela napas panjang, membiarkan hujan yang tersisa di udara malam membasuh pikirannya. "Kalau begitu, izinkan aku membantumu dengan cara lain." Nanang mengernyit sedikit penasaran. "Maksud ibu?" Matanya menatap Ibu Nanang yang berdiri di samping, lalu beralih ke rumah kecil yang sederhana, dan kembali lagi ke Nanang. "Aku akan merekomendasikanmu ke tempat kerja yang benar-benar jujur dan bersih. Pilihannya ada padamu. Tidak perlu menerima jika memang tidak mau." Nanang menunduk pelan, menahan senyum. "Kalau itu saya pikirkan, Bu." Anita tersenyum lagi. Tapi kali ini senyum itu berbeda. Lembut, tulus, tanpa sisa kesombongan yang tadi begitu jelas terasa. "Terima kasih, Nanang, sudah membuka mata saya." Tanpa kata lain, ia berjalan menuju mobilnya, menyalakan mesin, dan perlahan meninggalkan gang kampung yang gelap. Lampu depan mobil memantul di genangan air, lalu satu persatu hilang di kejauhan. Nanang tetap berdiri di depan rumah, matanya mengikuti mobil itu hingga lenyap dari pandangan. Ibunya menepuk bahunya lembut. "Kamu bantu orang lagi ya?" Nanang tersenyum, mata berbinar sedikit. "Iya, Bu." Sang ibu hanya mengangguk, penuh kebanggaan. "Kamu memang begitu dari dulu." Nanang menatap ke langit Surabaya yang kini mulai cerah. Awan perlahan bergerak, dan bulan menampakkan diri dengan malu-malu. Malam itu, ia menyadari sesuatu. Harga diri bukanlah soal uang atau status,
tapi tentang bagaimana kita memperlakukan orang lain, bahkan ketika mereka meremehkan kita. Di suatu tempat, di balik kemudi mobil mewahnya, Anita meneteskan air mata. Tapi bukan lagi karena gengsi runtuh. Kali ini, tangisnya lahir dari hati yang menemukan kembali sesuatu yang hilang bertahun-tahun. Rendah hati. Pelajaran malam itu jelas. Jangan pernah meremehkan siapapun, karena kita tak pernah tahu masa lalu, kemampuan, atau martabat yang mereka bawa. Kebaikan yang tulus selalu menang, bahkan ketika dihina. Dan harga diri tidak bisa dibeli dengan uang. Ia dibangun dengan sikap dan hati yang baik.